warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi kita udah ada di video ketiga nih. Gak kerasa kita udah ngelewatin video pertama tentang kebebasan berekspresi, video kedua tentang kejahatan virtual, dan yang terakhir ini yang paling parahnya nih, yaitu femisida. Nah, femisida ini juga ancaman nih bagi perempuan-perempuan di Indonesia, karena masalahnya femisida ini merupakan kejahatan yang terjadi karena mereka itu perempuan. Paham gak sih maksudnya? Jadi kayak perempuan kan biasanya dicap sebagai seorang yang gak berdaya, seorang yang lemah. Jadi kayak orang-orang itu kurang respect gitu loh sama perempuan. Nah, jadi femisida ini kita harusnya bisa lebih belajar untuk menghargai dan juga melindungi perempuan di Indonesia. Nah, menurut kalian ini femisida itu kayak gimana sih? Kalau menurutku ya, setahu femisida itu kayak kejahatan yang didasari sama patriarki. Adanya ketidakadilan antara hak perempuan dan juga laki-laki itu kelihatan banget gitu. Akhirnya membuat adanya femisida ini. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku setuju sama pendapat dan persepsi teman-teman kalau femisida ini berhubungan dengan patriarki dan juga berbasis gender. Nah, hal ini tuh bisa membahayakan sekali bagi kesehatan mental dan juga diri seorang perempuan, yang mana perempuan itu sering kali dianggap lemah. Nah, betul. Kayak pada tahun-tahun ini tuh udah kayak viral banget gak sih kejadian sama perempuan, kayak dianya tuh sampai miris banget, kayak kenapa harus perempuan yang mendapat hal kayak gitu. Kayak kita sebagai perempuan pun merasakan hal yang serupa. Terus contoh femisida yang baru-baru viral ini tuh, kalian tau gak sih, jadi mahasiswi Tulungagung yang kuliah di salah satu kampus tertentu. Nah, ini tuh kasusnya jadi dimulai dari dia itu punya pacar. Nah, dia tuh hamilnya tentunya di luar nikah ya teman-teman, soalnya kan mereka masih sama-sama kuliah. Nah, gara-gara ini si laki-laki ini tentunya pasti nggak mau bertanggung jawab. Nah, ini sampai perempuannya itu dibakar. Ini tuh miris banget. Ini tuh bentuk kekerasan yang awalnya mungkin dari intimidasi ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari perspektif aku nih, kalau sampai kejadian hal kayak gitu, ini tuh merupakan kesalahan dari kedua pihak. Karena tentunya pasti kan mereka mau sama mau juga. Tapi kenapa laki-laki ini, nggak semua laki ya teman-teman, laki ini tuh justru melakukan tindakan tersebut? Kenapa nggak diomongin secara empat mata aja? Maksudnya dicari jalannya yang terbaik itu apa? Jangan sampai hal kayak gini, ini tuh jadi tren yang meresahkan. Kita harus lebih aware sama tren kayak gini, jadi kita harus lebih perhatian sama teman-teman kita. Kalau teman-teman kita terpuruk ya kita tanya kenapa. Jadi kayak kita itu berusaha membantu mereka, berusaha melindungi mereka gitu, supaya kasus femisida kali ini itu bisa menjadi hal-hal yang lebih diperhatikan lagi. Tentunya didukung ya teman-teman, dan juga bisa menjadi evaluasi bagi kita seorang perempuan. Kita tuh harus bisa menjaga diri kita baik-baik, yang mana hal ini tuh semoga tidak terjadi dalam diri kita. Apalagi korban di sini itu ada dua, yaitu bayi dan juga ibunya, ya dibakar habis-habisan. Itu udah melanggar hak mereka untuk hidup loh teman-teman. Lagi-lagi ini tuh melanggar hak dari manusia, apalagi perempuan. Nah, itu kasihan banget sih. Terlepas dari tanggung jawab yang laki-laki ya, konsep ini juga perlu ada perspektif dari yang perempuan juga. Kan perempuan juga harus menyuarakan gitu guys. Kalau misalnya ada masalah itu dibilangin. Soalnya di negara kita kan juga ada beberapa tempat untuk pengaduan. Betul. Terus habis itu tempat seperti Komisi HAM kayak gitu-gitu kan, kita bisa mengadu gitu. Kalau misal kita diancam atau ada permasalahan dengan pasangan kita, itu bisa langsung lapor. Jadi permasalahan itu nggak dipendam sendiri, agar kita tuh nggak dapat dukungan dari orang lain nggak tahu tiba-tiba seperti ini, kan juga kasihan gitu. Nah, kalian sebagai perempuan juga harus mampu menyuarakan suara kalian, supaya kalian itu nggak dianggap yang lemah, yang nggak berdaya. Jadi kita itu bisa dihargai. Nah, karena kita perempuan, jadi kita harus lebih aware lah sama diri kita sendiri. Kita harus tahu nih kemana sih kita harus meminta pertolongan, kemana sih kita harus meminta perlindungan. Jadi kita itu hidupnya itu nggak dipenuhi was-was gitu loh teman-teman. Nah, faktor penyebab femisida itu ada banyak banget. Yang pertama itu gara-gara ketidaksetaraan gender, yaitu karena perempuan itu dianggap lemah, nggak berdaya. Jadi pasti pelaku-pelaku itu semena-mena terhadap korban, karena tahu korban itu pasti nggak akan melakukan apa-apa. Karena memang dasarnya perempuan itu biasanya sering dipendam sendiri karena saking gimana ya,
perasa kayak gitu. perasa gitu loh, apa-apa dipikir, jadi endingnya dipendam sendiri. Nah kalau lama-lama dipendam itu juga bahaya banget teman-teman. Nah, kalian juga harus datang ke psikolog atau psikiater, atau kalian bisa cerita ke teman kalian sendiri yang mana hal ini tuh bisa menjadi wadah bagi kalian agar kalian itu bisa menceritakan apa yang kalian alami, menerima saran dan juga mendapatkan perlindungan. Tapi selain itu kita juga edukasi juga sih soal cowoknya itu kan. Kalau dari awal udah di lingkungan yang toksik, Bener. lebih baik diberhentiin aja deh teman-teman. Karena berkelanjutan nanti malah menyebabkan yang paling parah kematian tadi. Lebih baik kita edukasi diri kita, laki-laki kita agar tidak melakukan seperti itulah, kayak kejahatan fisik dan juga kejahatan seksual gitu ke kita. Nah karena banyaknya kasus itu biasanya datang dari orang tersayang teman-teman, biasanya pacarnya, suaminya, keluarganya, itu tuh bahaya banget. Padahal kan itu orang yang mereka anggap sebagai orang yang dapat melindungi mereka, tapi mereka malah justru sebagai pelaku femisida tersebut. Nah jadi gimana sih langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, kita perlu pendekatan yang komprehensif, yaitu kita bisa nih kayak teman puan, kita kan punya visi misi untuk memberdayakan perempuan dan juga memberikan sosialisasi bahwa kita itu setara, kayak kesetaraan gender. Jadi kita itu sama teman-teman, antara laki-laki perempuan itu sama, baik di mata hukum ataupun di kehidupan kita itu sama. Kita tuh nggak ada yang lebih dominan kah atau lebih baik kah, kita tuh sama aja teman-teman. Jadi kita harus lebih mampu saling respect, saling menghargai satu sama lain. Nah lebih baiknya kita memberikan support. Benar, Ini penting banget karena support itu menurut aku sendiri sebagai motivasi aku untuk bisa bertahan sepanjang aku hidup, bisa bertahan sampai kayak gini itu ya gara-gara motivasi teman-teman. Apalagi motivasi dari orang-orang tersayang itu tuh bisa meningkatkan motivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Kalaupun ada motivasi seperti yang disebut kalian juga tadi, nggak cuma sebagai pendorong bagi diri kita sendiri, tapi juga kita tuh merasa kayak ada orang lain yang sayang sama aku, ada orang lain yang masih mau mendengarkan aku, jadi kita itu nggak merasa sendiri. Benar banget. Kalau menurutku komunitas ini sangat berguna ya buat wadah aspirasi, suara, atau mungkin curhatan-curhatan kalian yang memiliki masalah gitu kan, bisa langsung kayak komen atau mungkin curhat secara personal juga Ya, bisa. bisa langsung DM aja Iya. ke IG kita teman puan ini. Biar kalian tidak merasa sendiri juga jika memiliki masalah yang sama seperti kasus tadi. Dan itu mungkin dari pemerintah ya perlu adanya kayak perhatian khusus lah buat perempuan-perempuan ini biar kasusnya itu bisa langsung ke up gitu, nggak Kayak tunggu. memperkuat hukumnya gitu ya. Iya, apalagi kak orang-orang sekarang kan bikinnya pemerintah lama banget, nunggu viral dulu dan lain-lain. Nah betul, itu sayangnya harus nunggu viral dulu teman-teman. Jadi kasihan kayak perempuannya itu kayak di mana lagi, mereka harus bersandar, mereka butuh perlindungan. Terus apalagi kalau kasus femisida ini tuh udah kayak tren yang meresahkan banget teman-teman. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Nah melalui kasus femisida ini kita pasti tahu kan cara untuk melindungi kita sendiri seperti langkah-langkah yang kita jelaskan tadi. Nah jadi kita bisa belajar banyak banget mengenai femisida ini. Jadi kita dapat jadiin kayak sebagai acuan untuk jadi lebih baik lagi dan menghindari lingkungan-lingkungan toksik yang bisa menyebabkan kasus tersebut. Nah mengenai kasus ini tentu kasus yang parah banget ya teman-teman, karena ini harus mendapat perhatian yang penuh karena ini sudah membahayakan hak perempuan untuk hidup. Nah berdasarkan 3 video kita ini, yang pertama dari kebebasan berekspresi, kejahatan virtual, dan yang terakhir femisida, kalian tertarik nggak sih mengenai tema-tema yang kita bahas? Atau kalian pengen kita ngebahas tema-tema lain nih? Jadi kalian bisa komen-komen aja di kolom komentar mengenai tema apa yang harusnya kita bahas lebih lanjut. Dan kalian juga bisa kok curhat melalui DM Instagram kita atau bisa curhat melalui kolom komentar. Nanti kita langsung balas deh. Gimana? Udah cukup kan kita video kali ini? Jadi karena kita sudah mengangkat 3 tema yang sangat menarik dan sangat tren di tahun 2024 bahkan tahun-tahun sebelumnya, nanti kita akan tentunya membahas topik yang lebih bagus lagi. Jadi kalian stay tune ya sama video kita kali ini. Apabila kita ada kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Bye.